Shalom, rekan-rekan pemuda yang sama dikasihi oleh Tuhan. Kembali menyapa rekan-rekan sekalian lewat renungan Bina Muda PPGT edisi 24-30 September 2023. Rekan-rekan pemuda yang sama dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kembali kami tunduk kepala di hadapan-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu, bersyukur atas napas kehidupan, kekuatan, kesehatan, serta berkat hikmat yang masih Kau karuniakan kepada kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami untuk menerima dan membaca firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman dan pondasi bagi kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, berfirman-Lah, karena sesungguhnya kami telah siap. Inilah doa anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus anak-Mu sudah berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda yang sama dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab dari kitab Filipi, pasalnya yang pertama ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-26. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kesaksian Paulus dalam Penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dengan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semua ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dan dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidupku adalah Kristus dan matiku adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Menjadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu aku tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Firman Tuhan. Rekan-rekan PPGT yang sama dikasihi oleh Tuhan, tema pada minggu ini dalam renungan kita, renungan Bina Muda minggu ini adalah Hero of Justice atau pahlawan dalam keadilan. Adilkah? Kata yang seringkali dipertanyakan ini memang sangat dalam maknanya.
apalagi pemberlakuannya. Adil selalu tergantung pada perspektif atau sudut pandang orang yang melihatnya, mengalaminya, dan melakukannya. Selama ini banyak orang yang mempersoalkan keadilan yang dilakukan atau dikatakan orang lain. Namun rupanya terlalu sedikit orang yang mampu menyadari bahkan mensyukuri keadilan yang dialaminya. Lalu bagaimana seharusnya agar kita bisa merasakan keadilan? Dalam Alkitab banyak mencatat cara terkait merasakan keadilan. Misalnya di Keluaran 30 ayat 6 tentang keadilan yang dirasakan oleh Rahel, 1 Samuel pasalnya yang ke-25 ayat 33, dan 2 Samuel pasal 18 ayat 31, serta kitab Ayub pasal 34 ayat 12, dan masih banyak lagi. Kisah tentang pencari keadilan dalam Alkitab yang paling menarik adalah dua wanita dalam kisah Salomo di kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16-28. Juga kisah Ayub mencari keadilan dalam perkaranya di hadapan Tuhan. Bahkan dalam pembacaan kita secara nyata, Paulus menggambarkan dirinya sebagai salah seorang pencari keadilan dalam Alkitab. Lalu Paulus ternyata menemukan keadilan itu melalui perenungan mendalam dan tindakan Tuhan dalam perkaranya. Paulus melihat berbagai tindakan adil Allah dalam perkara yang dia rasakan. Pertama, Paulus menemukan bahwa kejadian di mana Paulus ditangkap dan dipenjara ternyata justru membuat berita Injil semakin tersebar ke seluruh istana pada ayatnya yang ke-12 dan ke-13 pembacaan kita. Yang kedua, Paulus meyakini bahwa efek dari kabar keberaniannya memberitakan Injil sampai harus dipenjara telah mempengaruhi saudara-saudara seiman di masa itu, sehingga mereka juga menjadi sangat berani memberitakan Injil. Rekan-rekan pemuda yang sama dikasihi Tuhan, Paulus telah menemukan keadilan Allah yang begitu sempurna dalam kehidupannya. Karena itu, dia tidak berusaha lagi mencari keadilan, sebab baginya yang lebih adil adalah segala yang dia rasakan justru semakin menambah kemajuan pemberitaan Injil, serta kemajuan iman orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Paulus menemukan keadilan sebab oleh kuasa Roh Kudus dia mampu menyatakan kemuliaan Allah bagi Paulus. Hal itu benar-benar telah dianggap jauh lebih penting daripada penderitaan pribadinya. Rekan-rekan pemuda yang sama dikasihi oleh Tuhan. Jadi sekarang pemuda-pemudi ditantang oleh firman Tuhan yang disampaikan Paulus. Daripada menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran untuk berteriak tentang ketidakadilan, maka jauh lebih baik atau jauh lebih penting mengajarkan rasa keadilan melalui cara melihat efek lebih luas bagi kemuliaan Allah di balik kepentingan pribadi. Daripada resah dengan ketidakadilan di antara kita atau di sekitar kita, mari kita sebarkan rasa keadilan melalui tindakan merefleksikan ketidakadilan melalui faedah positif yang timbul dari hal itu bagi masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, maka keadilan yang telah hadir dari sudut pandang Allah itu akan dirasakan dan dialami oleh semua orang dalam kondisi atau situasi masing-masing. Hal itu karena Allah memang telah menebus dunia dari dosa dan menyatakan keadilannya melalui pembaharuan dalam Yesus Kristus. Jadi, rekan-rekan pemuda yang sama dikasihi Tuhan, siapapun yang sanggup melakukan firman Tuhan ini layak disebut hero of justice atau pahlawan keadilan bagi Kristus. Pertanyaan dalam kehidupan kita atau pertanyaan dari firman yang telah kita dengar ini yang harus kita jawab dalam kehidupan kita adalah: pertama, pernahkah Anda merasa ketidakadilan?
Yang kedua, bagaimana pandangan Anda terhadap rasa ketidakadilan itu setelah mendengar firman Tuhan hari ini? Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk melihat ketidakadilan dari sudut pandang sehingga kami bisa menanggung salib demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Firman Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang sama dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman ini menjadi pondasi dalam kehidupan kita, dan biarlah Injil Tuhan tetap berkumandang ke seluruh dunia. Sebelum kita menutup renungan kita pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami menundukkan kepala ke hadapan-Mu ya Tuhan, membawa pengucapan syukur kami atas napas kehidupan, kekuatan, kesehatan, hikmat, berkat yang masih Kau-Karuniakan kepada kami ya Tuhan. Pada saat ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman dan suluh bagi jalan kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi tiang awan dan tiang api dalam kehidupan kami, menemani kami ya Tuhan dalam beraktivitas ke depannya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami pemuda-pemudi-Mu akan melakukan aktivitas kami sehari-hari ya Tuhan. Sertai bimbing kami ya Tuhan, biarlah semua apa yang kami rencanakan bisa terjadi sesuai dan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua keluh kesah kami. Kami serahkan semua pergumulan yang kami rasakan ya Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan. Ini kami tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah kami seturut dan sesuai dengan keinginan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda yang sama dikasihi oleh Tuhan, demikian renungan kita saat ini. Biarlah kita menjalani hari-hari kita dengan dalam tuntunan Tuhan. Tetap semangat dan shalom.